Selamat malam rekan-rekan semuanya. Saya Gracia selaku moderator yang akan memimpin jalannya rapat PFT pada malam hari ini. Sebelum kita mulai rapat pada malam hari ini, akan lebih baik jika kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai rapat kita pada malam hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama ada sambutan ketua dari PFT. Yang kedua ada penyampaian pokok pembahasan. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir ada penutup. Langsung saja kita dengarkan sambutan oleh Dr. Billy selaku Ketua PFT tahun ini. Kepada Dr. Billy saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya, salam sejahtera. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengevaluasi hasil terapi dari Ibu Kirana. Semoga evaluasi hari ini dapat memberikan terapi yang lebih efektif, khususnya untuk kasus yang serupa ke depannya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke penyampaian pokok bahasan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas mengenai pengobatan yang diterima oleh Ibu Kirana. Saya persilakan kepada Dr. Nancy untuk menjelaskan kondisi pasien saat ini. Baik, terima kasih. Dari kasus tersebut, Nyonya Kirana berumur 43 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan utama sesak napas, keringat dingin, batuk sejak 2 minggu, terutama di malam hari, putung kekuningan. Pasien memiliki riwayat pengobatan salbutamol tablet, aminofilin tablet, prednison tablet, metilprednisolon, CTM dan GG. Apabila batuk dan sesak nafas pasien tersebut kambuh, dia mengonsumsi obat tersebut. Riwayat keluarga yakni asma dan memiliki alergi coklat. Terapi obat yang diberikan berupa Ventolin nebulizer 1 ampul, Fluoxetine nebulizer 1 ampul, bisolfon 2 mili, aminofilin injeksi 0,5 ampul tiap 8 jam, dexamethasone injeksi 1 ampul tiap 8 jam, dan ceftazidime 3 kali 1 gram. Pasien rawat jalan dan diberikan obat salbutamol kali 4 mg dan levofloxacin 1 kali 500 mg per tablet. Selanjutnya, jadi ini hasil pemeriksaan laboratorium. Dilihat dari leukosit pasien itu tinggi, yaitu 14,7 ribu per milimeter kubik. Selanjutnya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan sekalian apabila ada yang ingin menanggapi penjelasan yang telah disampaikan oleh Dr. Nancy. Baik, terima kasih atas penyampaian tentang pasien. Terima kasih untuk Dr. Nancy. Saya, Apoteker Karin Marlis, mau menanggapi dan memberikan pendapat tentang terapi yang diberikan oleh dokter kepada Ibu Kirana. Berdasarkan hasil asesmen saya dan dua orang teman saya, kami mendapati bahwa
untuk Ibu Kirana ini ternyata untuk batuknya itu sebaiknya ditambahkan dengan GG. Kemudian untuk keamanan terapinya, yang pertama ternyata kami mendapati bahwa Ibu Kirana ini mengalami efek samping dari Ventolin, yaitu tremor, terutama di tangannya. Kemudian Ibu Kirana mengalami gugup atau mengalami sedikit ketegangan, dan ternyata setelah dicek lagi Ibu Kirana mengalami anemia. Selanjutnya ternyata pada saat pemberian aminofilin, Ibu Kirana mengalami takikardi, palpitasi, hipokalemia, dan konvulsi. Hal ini dikarenakan Ibu Kirana itu diberikan aminofilin secara injeksi secara IV dengan cepat. Kemudian ternyata setelah kami obat-obatnya, kami dapati bahwa ada beberapa obat yang saling berinteraksi, dan obat-obat tersebut itu yaitu dexamethasone dan aminofilin, di mana dexamethasone itu menurunkan kadar plasma dari aminofilin. Kemudian ternyata Ventolin dan juga aminofilin itu mempunyai interaksi di mana yang menyebabkan terjadinya hipokalemia pada Ibu Kirana. Dan juga Ventolin juga berinteraksi dengan dexamethasone dan mempunyai efek yang sama, yaitu hipokalemia. Selanjutnya untuk obat-obat selanjutnya akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Apoteker Gabriel. Saya akan menjelaskan tentang Ventolin nebulizer dan Flixotide nebulizer. Yang pertama, Ventolin nebulizer. Pasien memiliki keluhan utama sesak napas, keringat dingin sejak 2 minggu, batuk terutama di malam hari, spektrum kekuningan. Pemberian Ventolin nebulizer pada pasien dianggap sudah tepat. Pasien membutuhkan Ventolin nebulizer untuk merangsang saluran napasan, dapat mengobati keluhan sesak napas, dan untuk dosisnya sudah tepat. Next. Ini jurnal yang kami acu. Next. Kemudian ini Flixotide nebulizer yang zat aktifnya adalah fluticasone propionat. Pada pasien ini dinilai sudah tepat menurut GINA tahun 2019. Pada pasien ini bisa diberikan inhaler atau diberikan secara nebulizer. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lin DKK pada tahun 2012 sampai 2013 dengan masyarakat Cina yang mengalami asma persisten sebanyak 317, dikatakan bahwa fluticasone propionat dapat meningkatkan fungsi paru-paru pada penderita asma. Penelitian ini membandingkan efikasi dari budesonide dan fluticasone propionat. Secara statistika dihasilkan bahwa budesonide memiliki efikasi yang lebih baik. Namun secara klinik tidak ada perbedaan antara keduanya. Sehingga penggunaan Flixotide nebulizer pada pasien ini dikatakan sudah tepat. Berikut ini adalah jurnal yang kami acu. Next. Oke. Selanjutnya mengenai penggunaan bisolvon pada Ibu Kirana. Nah, bisolvon itu memiliki zat aktif berupa bromhexin HCl. Ternyata berdasarkan jurnal yang kami dapat, pemberian bromhexin HCl pada pasien yang mengonsumsi asma juga, yang mengonsumsi salbutamol itu kurang efektif untuk pengobatannya, sehingga di jurnal tersebut disarankan
untuk menambahkan zat aktifnya itu guaifenesin, di mana kombinasi antara salbutamol, bromhexin HCl, dan guaifenesin lebih efektif untuk mengatasi batuk yang dialami oleh Ibu Kirana. Nah, ini jurnalnya. Jurnal ini ditulis oleh Sankar DKK dan dipublikasikan pada tahun 2010. Selanjutnya mengenai aminofilin injeksi. Maaf, ini ya aminofilin injeksi. Nah, pada pasien ini aminofilin diberikan secara injeksi untuk mengatasi asma. Nah, ternyata setelah dicek lagi, ditelusuri, efek samping ini diakibatkan karena interaksi dari aminofilin dengan dexamethasone, di mana dexamethasone menurunkan kadar plasma aminofilin, sehingga kadar obat bebas dari aminofilin itu meningkat dan menimbulkan efek samping seperti yang dialami oleh Ibu Kirana, yaitu Ricardi. Oleh karena itu, kami sebagai apoteker menyarankan untuk menurunkan dosis untuk terapi yang diperlukan oleh Ibu Kirana. Penggunaan aminofilin ini pada pasien ini dinilai sudah tepat karena pada Ibu Kirana sudah diberikan salbutamol, dan ternyata ada jurnal yang mengatakan bahwa kombinasi antara teofilin dan salbutamol itu lebih ampuh dalam menurunkan respon sitokin, di mana sitokin ini dihambat pengeluarannya itu sitokin TNF alfa dan interleukin 6, sehingga membuat inflamasi atau membuat gejala asma dari Ibu Kirana ini menurun. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dexamethasone injeksi dan ceftazidime. Perkenalkan, nama saya Apoteker Clara. Jadi berdasarkan jurnal Brian itu mengatakan bahwa dexamethasone ini bertimbangkan penggunaan secara intramuskular dikarenakan pasien ini dalam keadaan emergency department atau ICU. Nah, dan untuk mengurangi durasi pengobatan, maka menggunakan sistemik kortikosteroid dengan waktu paru yang lebih lama, contohnya seperti dexamethasone. Dexamethasone intramuskular ini menjadi alternatif yang layak untuk kortikosteroid oral, dikarenakan untuk steroid oral ini memiliki rasa yang buruk, sehingga hal ini dapat mengurangi kepatuhan pasien dalam menggunakan obat atau menggunakan terapi. Maka kami menyimpulkan bahwa dexamethasone sudah tepat diberikan kepada pasien ini. Kemudian selanjutnya adalah ceftazidime. Nah, di mana berdasarkan jurnal David mengatakan bahwa pasien yang memiliki riwayat pengobatan mengkonsumsi obat imunosupresan, contohnya seperti prednison dan methylprednisolon, memungkinkan adanya terkena infeksi nosokomial yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien lain yang tidak mengkonsumsi obat imunosupresan. Maka oleh sebab itu, berdasarkan jurnal tersebut, pemberian ceftazidime ini sudah tepat diberikan kepada pasien. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Eli. Saya ingin menanyakan terkait terapi yang diterima oleh Ibu Kirana, yaitu yang aminofilin injeksi. Kan tadi diketahui efek samping aminofilin injeksi ini menyebabkan takikardi. Nah, kemarin ketika saya melakukan visit, pasien mengalami efek samping tersebut. Nah, kemudian tadi dari pihak apoteker mengusulkan adanya penurunan dosis. Nah, dengan adanya penurunan dosis tersebut, masih ada nggak ya kemungkinan pasien ini mengalami takikardi? Kemudian, takikardi itu membahayakan pasien atau tidak ya? Terima kasih. Baik, saya persilakan apabila ada yang ingin
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari perawat Elis. Jadi, untuk pertanyaan mengenai apakah membahayakan pasien, perlu penurunan dosis dari interaksi aminofilin dengan salbutamol atau tolin ya. Kemudian untuk penurunan dosis ini kita perlu melakukan monitoring terapi. Maka setelah penurunan dosis yang diberikan kepada pasien, untuk langkah selanjutnya kita perlu melihat terapinya, apakah terapi tersebut memiliki efek yang baik terhadap pasien. Jadi kita melihat apakah takikardinya masih terjadi pada pasien. Jadi sangat penting di sini untuk memonitoring terapi dari penurunan dosis pasien seperti itu. Baik, apakah jawaban apoteker Clara dapat diterima perawat Elis? Iya, udah. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya terkait penggantian disolvon dan disolvon ekstra. Untuk dosis penggunaan disolvon ekstra pada pasien seperti apa ya? Baik, saya akan menjawab mengenai dosis. Jadi, untuk pemberian bisolvon ekstra, berikan 3 kali sehari, masing-masing pemberian 2 sendok takar dari bisolvon ekstra itu. Atau kalau tidak, diberikan 3 kali sehari, masing-masing 10 mili. Apakah bisa diterima, Dok? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik. Dilanjutkan. Cukup. Sudah cukup. Jika tidak ada, rapat hari ini sudah selesai. Kesimpulan dari rapat hari ini, terapi yang diterima oleh pasien Ibu Kirana sudah sesuai, yaitu Ventolin nebulizer 1 ampul, Flixotid nebulizer 1 ampul, disolvon menjadi disolvon ekstra 10 mili, terus aminofilin injeksi 0,5 ampul tiap 8 jam, dexamethasone injeksi 1 ampul tiap 8 jam, dan ceftazidime 3 kali 1 gram. Tetapi dengan penurunan dosis aminofilin menjadi 4 mili. Dan apabila kondisi pasien sudah menunjukkan perbaikan, maka pasien diperbolehkan untuk pulang. Dan jika memburuk, maka perlu dievaluasi ulang. Maka dari itu kita sekarang akhiri rapat pada hari ini dengan doa penutup. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam.